Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Febriansyah, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting di era digital saat ini, yaitu keamanan data pribadi. Data pribadi kita seperti informasi identitas, lokasi, keuangan, bahkan aktivitas online adalah aset yang sangat berharga. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, tantangan dalam melindungi data pribadi juga semakin besar. Pada video kali ini, kita akan melihat tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan data pribadi dan solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk melindunginya. Yang pertama, ancaman dari serangan cyber. Serangan cyber adalah masalah utama yang mengancam data pribadi kita. Salah satu serangan paling umum adalah phishing, di mana peretas menyamar sebagai entitas terpercaya seperti bank atau layanan online untuk mencuri informasi pribadi. Mereka bisa mengirim email atau pesan palsu yang meminta kita untuk mengklik tautan atau mengisi formulir yang mengarah ke situs web berbahaya. Selain itu, ada juga malware dan ransomware yang bisa merusak perangkat kita atau mengenkripsi data pribadi kita untuk meminta tebusan. Ini adalah ancaman yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, keterbatasan keamanan sistem. Banyak perusahaan dan individu masih menggunakan sistem yang tidak cukup aman, misalnya penggunaan kata sandi yang lemah atau penyimpanan data yang tidak terenkripsi dapat membuat data pribadi kita lebih rentan terhadap pencurian. Yang ketiga, kurangnya edukasi pengguna. Banyak pengguna yang tidak sadar ancaman yang ada di dunia digital. Mereka sering kali membagikan informasi pribadi dengan sembrono atau tidak berhati-hati saat mengklik tautan yang mencurigakan. Kurangnya pemahaman ini membuat data pribadi menjadi
sasaran empuk bagi peretas. Yang keempat, regulasi yang tidak memadai. Meskipun ada undang-undang seperti GDPR yang diterapkan di Uni Eropa, banyak negara yang belum memiliki regulasi yang cukup ketat mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan perlindungan data yang tidak merata di seluruh dunia. Selanjutnya, solusi untuk keamanan data pribadi. Sekarang, mari kita bahas solusi-solusi yang dapat membantu melindungi data pribadi kita dari ancaman yang ada. Yang pertama, enkripsi data. Salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi data pribadi adalah dengan menggunakan enkripsi. Enkripsi mengubah data menjadi format yang hanya bisa dibaca oleh orang yang memiliki kunci deskripsi yang benar. Misalnya, aplikasi pesan seperti WhatsApp. WhatsApp menggunakan enkripsi end-to-end untuk memastikan bahwa pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan tersebut. Yang kedua, autentikasi dua faktor. Untuk meningkatkan keamanan akun kita, penting untuk mengkaitkan autentikasi dua faktor. Autentikasi dua faktor menambahkan perlindungan ekstra dengan meminta kode verifikasi selain kata sandi. Jadi, meskipun seseorang berhasil mencuri data sandi kita, mereka tidak akan bisa mengakses akun kita tanpa kode verifikasi tersebut. Yang ketiga, penggunaan kata sandi yang kuat dan unik. Jangan pernah menggunakan kata sandi yang mudah ditebak seperti 123456 atau tulisan password. Gunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Lebih baik lagi, gunakan password manager untuk menyimpan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. Yang keempat, edukasi dan kesadaran pengguna. Salah satu solusi utama adalah meningkatkan kesadaran pengguna. Kita perlu terus-menerus mengedukasi diri kita dan orang lain tentang potensi ancaman di dunia maya, memahami cara mengenali email phishing, atau mengetahui tanda-tanda akan situs web yang tidak aman adalah langkah pertama untuk melindungi data pribadi kita. Yang kelima, regulasi yang lebih ketat. Di tingkat pemerintah, diperlukan regulasi yang lebih ketat mengenai perlindungan data pribadi. Kebijakan seperti GDPR di Uni Eropa memberikan pengguna lebih banyak kontrol atas data mereka dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak melindungi data dengan baik. Hal ini harus menjadi contoh bagi negara kita untuk mengimplementasikan kebijakan serupa. Peran perusahaan dan pengguna adalah melindungi data pribadi. Bukan hanya individu yang harus bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data. Perusahaan juga memiliki peran besar dalam menjaga data pengguna. Mereka harus memastikan bahwa data yang disimpan harus aman dan hanya digunakan untuk tujuan yang sah. Penggunaan firewall yang kuat, pembaruan rutin perangkat lunak, dan audit keamanan adalah langkah-langkah yang harus diterapkan oleh perusahaan. Di sisi lain, kita sebagai pengguna harus selalu berhati-hati dalam membagikan data pribadi. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan atau membagikan informasi pribadi melalui saluran yang tidak aman. Sebagai penutup, di era digital saat ini, keamanan data pribadi adalah tanggung jawab bersama. Dengan kesadaran, teknologi, dan regulasi yang tepat, kita dapat melindungi data pribadi kita dari ancaman yang ada. Jadi, mari kita menerapkan langkah-langkah perlindungan yang telah kita bahas, dari enkripsi, autentikasi dua faktor, hingga meningkatkan kesadaran kita tentang ancaman digital. Kita semua memiliki peran dalam menjaga data pribadi agar tetap aman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk berbagi informasi ini agar lebih banyak orang yang memahami pentingnya keamanan data pribadi di dunia digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.